أمر الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada malam hari ini kembali insyaallah kita akan membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terhimpun di dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam hari ini sebenarnya kita akan masuk tema yang baru atau bab yang baru, tapi kita lihat ternyata masih ada hadis yang belum sempat kita baca pada pertemuan yang sebelumnya. Pada bab jazail walidaini, balasan untuk kedua orang tua, untuk ibu dan bapak, ada satu hadis yang belum sempat kita baca jamaah sekalian. Ini untuk kita menyegarkan ingatan kita. Jadi jazaul walidaini ini pembahasan yang kemarin kita sebutkan, berbicara tentang balasan untuk kedua orang tua dari anak-anak mereka, dalam artian Nabi SAW ingin menjelaskan tentang besarnya keutamaan dan kedudukan ibu dan bapak, kedudukan orang tua, sampai Nabi SAW bersabda dalam hadis ini, ya ini menjadi hadis utama. Nabi mengatakan, la yajzi waladun walidahu, seorang anak tidak akan mungkin bisa membalas orang tuanya, illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayutiqahu, kecuali dia anak itu mendapati bapaknya atau ibunya dalam keadaan hamba sahaya atau sebagai budak, kemudian anak itu membeli orang tuanya sendiri dan membebaskan orang tuanya sendiri. Nah, ini kemarin kita bahas jamaah sekalian bahwa ini adalah bentuk pendekatan ya dari Nabi SAW tentang kedudukan seorang bapak, seorang ibu kepada anak-anaknya, dan bahwasanya anak itu tidak akan mungkin bisa membalas ya, jasa daripada orang tuanya kecuali dengan yang disebutkan dalam hadis ini. Juga disebutkan dalam hadis atau riwayat-riwayat yang lain dan kisah-kisah yang lain, kemarin kita sempat sebutkan tentang seorang yang berasal dari negeri Yaman. Dia tawaf dan menggendong ibunya di atas punggungnya, kemudian dia menyampaikan sebuah syair dan bertanya kepada Ibnu Umar. Dia mengatakan, ya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, aturani jazaituha? Qala la, wala bizafratin wahidatin. Kemudian anak itu, jamaah sekalian, orang itu bertanya kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, apakah menurutmu saya sudah berhasil membalas jasa ibu saya ini terhadap saya? Maka Ibnu Umar mengatakan belum atau tidak. Bahkan dengan satu helahan nafas dari ibumu pun juga belum bisa kamu balas. Ya, ini pandangan dari Ibnu Umar, dan ini juga ada pentingnya jamaah sekalian untuk seorang hamba itu senantiasa bertanya kepada alim ulama untuk mentakwim amalannya. Mentakwim amalan itu artinya untuk meluruskan dan memperbaiki amalannya. Karena kita banyak mungkin beramal, berbuat, beribadah jamaah sekalian, namun kita tidak tahu apakah amalan ini sudah sesuai atau ada kekeliruan di dalamnya. Makanya perlu untuk kita menyampaikan kepada para ulama dan bertanya kepada para ulama tentang ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Mungkin di antara kita ada yang punya kebiasaan sholat malam misalnya, atau sholat tahajud. Kemudian sholat tahajud ini dirasa jamaah sekalian mungkin efeknya
atau athar dari solat tersebut mungkin belum terasa, padahal kita sudah mengerjakan lama. Ya, maka tidak ada salahnya untuk kita datang dan bertanya kepada alim ulama. Mungkin dari kebiasaan ibadah tersebut mungkin ada yang keliru dari ibadah itu, mungkin ada yang salah, mungkin ada yang perlu diperbaiki dan seterusnya. Nah, ini pentingnya. Mungkin ada yang punya kebiasaan berinfak, bersedekah, atau ada yang punya kebiasaan berpuasa, misalnya puasa sunnah, atau ada yang punya kebiasaan macam-macam ibadah-ibadah ketaatan. Maka ibadah ketaatan ini jamaah sekalian, kebiasaan para ulama adalah menanyakan ibadah-ibadah tersebut kepada para sahabat Nabi SAW, dan ini adalah kebiasaan para sahabat. Kebiasaan para sahabat, mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan-amalan dan ketaatan untuk mendapatkan nasihat-nasihat dari Nabi SAW. Dan itu kita bisa ambil contohnya dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, ketika Abdullah bin Amr bin As datang bertanya kepada Nabi SAW, minta fatwa dari Nabi, ya Rasulullah, berikan saya arahan tentang puasa sunnah. Maka diarahkan oleh Nabi untuk berpuasa setiap 3 hari dalam 1 bulan Hijriah. Ini kan hadis yang masyhur jamaah sekalian, menjelaskan kepada kita bahwa para sahabat melakukan hal yang seperti itu. Kemudian dalam hadis yang lain juga, ini kisah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini ada 2 kali penyebutan riwayat jamaah sekalian, meskipun dalam riwayat yang berbeda, menceritakan tentang kebiasaan sahabat Nabi SAW dengan ibunya. Jadi kalau sahabat itu ingin beranjak pergi meninggalkan kota misalnya, maka dia akan berdiri di depan pintu rumah ibunya, kemudian dia mengucapkan salam kepada ibunya dan dibalas salamnya kepada sahabat tersebut, lalu kemudian saling mendoakan antara ibu dan anak. Nah, ini juga adalah satu bagian jamaah sekalian, dan kita tahu bahwa memulai mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, sedangkan menjawab salam itu hukumnya wajib. Maka tidak bisa dianggap remeh dan tidak bisa dianggap enteng juga ibadah mengucapkan dan membalas salam ini, karena salam itu kata Nabi SAW mendapatkan pahala yang besar yang banyak. Paling minimal sekali orang mengucapkan assalamualaikum maka mendapatkan 10 pahala. Kemudian jamaah sekalian, ini hadis yang tersisa yang kemarin kita belum sempat bahas. Kata Imam Bukhari, haddatsana Abu Nuaim, telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim, qala haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, an Atha bin Sa'ib, dari Atha ibn Sa'ib, an abihi, dari As-Sa'ib, an Abdullah ibn Amr qala, dari Abdullah bin Amr, dia mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Nabi SAW, yubayyi'uhu alal hijrati. Orang itu datang kepada Nabi untuk membaiat Rasulullah alal hijrati, untuk melakukan ibadah hijrah. Wa taraka abawayhi yabkiyani. Kemudian orang itu meninggalkan ibu dan bapaknya dalam keadaan menangis. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, irji' ilaihima, kembalilah kepada ibu bapakmu, wa adhikhuma kama abkaitahuma, dan buatlah ibu bapakmu itu tertawa sebagaimana kamu telah membuatnya menangis. Nah, ini hadis yang sahih jamaah sekalian, menceritakan tentang datangnya salah seorang sahabat Nabi untuk berbaiat kepada Rasulullah bahwa dia akan melakukan hijrah. Nah, kalau kita lihat jamaah sekalian, hijrah dalam agama Islam di zaman Nabi SAW itu kan berbeda-beda, bermacam-macam. Bukan cuma 1 kali, bukan 2 kali. Hijrah yang paling pertama jamaah sekalian adalah hijrahnya sebagian sahabat dari negeri Habasyah dari kota Mekkah ke negeri Habasyah. Kemudian yang kedua adalah hijrahnya Rasulullah dan para sahabat dari kota Mekkah menuju Madinah. Kemudian yang ketiga, hijrahnya orang-orang yang memeluk agama Islam, seorang yang kafir, musyrik, kemudian dia memeluk agama Islam, itu juga disebut sebagai hijrah. Maka hijrah itu terbagi 2 jamaah sekalian. Yang pertama, hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu namanya hijrah. Yang kedua, ada makna hijrah ketika seseorang meninggalkan kemaksiatan dan menjalankan ketaatan, itu juga maknanya hijrah. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, orang yang berhijrah, sebenarnya hijrah jamaah sekalian adalah orang yang meninggalkan kemaksiatan. Maka dalam hadis Nabi mengatakan, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu.
Disebut itu orang sebagai muhajir, orang yang berhijrah, kalau dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Makanya jadi sudah tiga jenis ini hijrah. Hijrah dari Mekah ke Habasyah, dari Mekah ke Madinah, hijrahnya para sahabat dari kekufuran menuju keislaman, dari kemusyrikan menuju keimanan. Kemudian yang keempat adalah hijrahnya para sahabat Nabi dari negeri-negeri mereka untuk datang ke kota Madinah. Itu hijrah. Sebagaimana hijrahnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari negeri Yaman ke kota Madinah. Sebagaimana hijrahnya Nu'man dari daerah Najd untuk datang ke daerah ke kota Madinah, dan macam-macam para sahabat, termasuk juga wafdu Abdi Qais, ya, beberapa kelompok dari atau utusan-utusan dari Abdu Qais, sebuah kabilah yang sangat terkenal. Bahkan ini adalah kabilah atau utusan yang paling masyhur dalam sejarah Islam, itu namanya wafdu Abdi Qais, utusan dari kabilah Abdu Qais. Karena Nabi SAW memuji-muji kabilah Abdu Qais ini, bahwa mereka itu orang-orang yang mudah memeluk agama Islam, dan ketika mereka mendengarkan dakwah Nabi SAW, mereka semuanya segera memeluk agama Rasulullah SAW. Nah, orang ini jamaah sekalian, sahabat ini datang kepada Nabi dan berbaiat, "Ya Rasulullah, saya ingin membaiat Anda untuk berhijrah." Artinya jamaah sekalian bahwa kalau ada orang sudah ingin membaiat Nabi SAW atau berbaiat kepada Nabi, maka baiat itu wajib dilaksanakan, meskipun dia hukumnya sunnah, meskipun dia hukumnya anjuran. Tapi kalau dia sudah berbaiat, "Ya Rasulullah, saya berbaiat kepada Anda untuk melakukan hal ini," maka selama dia adalah ibadah tentu saja, dan tidak mungkin Nabi membaiat sahabatnya dalam kemaksiatan, selama dia adalah baiat yang diminta oleh sahabat dan disetujui oleh Nabi SAW, maka menjadi wajib hukumnya. Menjadi wajib hukumnya. Makanya ketika ada orang yang sahabat yang datang kepada Nabi untuk berbaiat, maka Nabi SAW sampaikan, baiatnya adalah kamu harus mengerjakan ibadah solat, menunaikan ibadah zakat, dan engkau harus berbuat baik kepada sesama umat Islam. Itu, dan ada banyak sahabat-sahabat Nabi SAW yang secara khusus datang kepada Nabi berbaiat, dalam artian saya berbaiat, saya membaiat, saya meminta Anda membaiat saya Rasul untuk melakukan amalan-amalan ini. Artinya dia mewajibkan amalan tersebut untuk dia kerjakan. Nah, ternyata jamaah sekalian, sahabat ini ketika dia berbaiat kepada Nabi SAW untuk berhijrah, ternyata orang ini, sahabat ini, dia ingin hijrah, tapi dia meninggalkan ibu bapaknya dalam keadaan menangis. Ya, meskipun tidak dijelaskan di sini bagaimana kondisi dan keadaan ibu bapaknya, apakah keduanya sudah memeluk agama Islam atau tidak. Namun di sini Nabi SAW memerintahkan, faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, irji ilaihima, kembalilah kepada keduanya, wa adhikhuma, dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana kamu telah membuatnya menangis. Nah, ini jamaah sekalian menunjukkan bahwa balasan kepada kedua orang tua adalah sesuatu yang wajib dikerjakan. Sampai sahabat ini yang hendak berbaiat untuk hijrah, dan kita tahu fungsi serta keutamaan dan hikmah hijrah di masa Nabi SAW itu sangat besar. Ya, bahkan dia adalah kewajiban yang sampai dalam ayat Al-Quran jamaah sekalian, itu kan malaikat keheranan ketika melihat mendapati ada beberapa orang Islam, Muslim, sahabat Nabi SAW yang meninggal dunia, wafat, namun mereka wafatnya di tengah-tengah barisan orang-orang musyrik. Itu kan disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, kenapa mereka ditemukan oleh para malaikat Allah SWT berada meninggal dunia dalam saf musuh-musuh Islam atau orang-orang musyrik dalam peperangan Badar ini, ceritanya dalam peperangan Badar. Dan mereka itu dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah SWT zalimi anfusihim, mereka itu orang-orang yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Nah, ini saya mau membahas tentang besarnya urgensi hijrah di masa Nabi SAW, khususnya hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Makanya para ulama kita menjelaskan kenapa ada orang-orang yang wafat, para sahabat Nabi yang wafat di tengah-tengah barisan orang-orang musyrik jamaah sekalian, karena mereka ini adalah orang-orang yang ketika Nabi menyeru para sahabat untuk berhijrah, sebagian di antara mereka ada yang tertahan, ada yang memang tertahan dengan alasan syar'i,
Contoh misalnya anak-anak yang bapak-bapaknya itu masih kafir, ibunya masih kafir, otomatis anak-anak itu karena mereka masih kecil-kecil atau mereka masih remaja, mereka sulit untuk hijrah. Kecuali seperti Ibnu Umar. Ibnu Umar itu jamaah sekalian, ada khilaf di antara ulama kita, siapa yang lebih duluan hijrah? Apakah bapaknya Umar ataukah Ibnu Umar? Ada yang mengatakan Ibnu Umar yang paling pertama hijrah, padahal usianya masih 12 tahun. Ada juga yang mengatakan yang pertama hijrah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, maksud saya bahwa para sahabat Nabi yang sudah memeluk agama Islam di kota Mekah, jamaah sekalian, ada yang tertahan yang memang tidak bisa hijrah. Ada seperti misalnya yang budak hamba sahaya, itu kan tidak bisa. Tidak bisa mereka kemana-mana karena mereka tertawan, jamaah sekalian. Kemudian ada juga wanita-wanita, ya, kalangan wanita yang sulit, orang-orang tua yang juga sulit untuk melakukan hijrah. Cuman jenis yang kedua, ada sahabat Nabi SAW yang zalimi anfusihim, zalim kepada diri mereka sendiri. Karena apa? Ulama tafsir mengatakan mereka tidak memiliki alasan untuk tidak melakukan hijrah, kecuali mereka lebih senang tinggal di tengah-tengah orang-orang musyrik. Akhirnya dalam cerita ketika Abu Lahab, Abu Jahal itu mengumpulkan orang-orang musyrik untuk berperang melawan Nabi dalam peperangan Badar, mereka itu ikut keluar bersama, jamaah sekalian, tujuannya nanti untuk mereka bisa apa? Bergabung bersama pasukan kaum muslimin. Cuman kan Nabi tidak tahu, jamaah sekalian, para sahabat juga tidak tahu. Ketika para sahabat melesatkan anak panahnya, ternyata berbelok kena sahabat itu. Akhirnya mereka meninggal dunia dan dicabut ruhnya oleh malaikat maut dalam keadaan mereka berada di posisi atau berada di tempat barisan orang-orang musyrik tersebut. Nah, oleh karenanya ini pentingnya jamaah sekalian hijrah di masa Nabi SAW. Bahkan Nabi berlepas diri dalam hadis yang sahih, Nabi berlepas diri dari orang-orang yang tinggal di tengah-tengah orang-orang musyrik dalam keadaan mereka ridha. Ya, Nabi mengatakan, saya berlepas diri, ana bariun min ahadikum, dari salah seorang di antara kalian yang tinggal baina zahraniyihim, yang tinggal di tengah-tengah mereka, orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ya, tentu saja kecuali kalau ada alasan, jamaah sekalian. Kalau ada alasan seperti misalnya, kenapa ke Amerika Serikat misalnya? Karena saya mau belajar di sana. Nah, itu kan satu masalah yang berbeda. Tapi kalau tidak ada alasan, apalagi karena senang dengan kondisi lingkungan di sana, banyak yang bisa dilihat-lihat misalnya, maksudnya kemaksiatan yang dilihat-lihat, yang berbeda kalau di sebagian daerah kaum muslimin, negara kaum muslimin yang memang semuanya tertutup rapat, tapi di negara barat semuanya bisa dilihat dan seterusnya, kemaksiatan bermacam-macam dan seterusnya, dan dia ridha dengan yang seperti itu. Maka model yang beginilah yang Nabi SAW berlepas diri dari muslim yang seperti itu. Nah, oleh karena jamaah sekalian, ketika hijrah itu sesuatu ibadah yang sangat penting, yang urgen dalam kehidupan para sahabat di masa itu, kemudian datang sahabat ini dan meninggalkan ibu bapaknya dalam keadaan menangis, jamaah sekalian, meninggalkan ditinggalkan oleh anaknya, maka Nabi perintahkan irji ilaihima, kembali kepada keduanya. Ya, wa adhikhuma, dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana kamu sudah membuat keduanya menangis. Nah, ini juga menjelaskan hadis yang lainnya, jamaah sekalian, ketika ada seorang pemuda dengan gagah berani, dengan semangatnya, terpanggil untuk ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah peperangan bersama Nabi SAW. Nabi bertanya, kamu datang dari mana? Dia mengatakan, saya datang dari negeri Yaman. Terus, ibu bapakmu masih hidup? Katanya masih hidup. Maka apa kata Nabi SAW? Fafihima fajahid, maka berjuanglah dengan berbakti kepada ibu dan bapakmu. Dalam artian, jamaah sekalian, bahwa ketika kesempatan berjihad itu terbuka bagi siapapun juga yang ingin ikut dalam berjihad, maka berjihad itu, jamaah sekalian, hukumnya kan fardu kifayah. Berjihad itu hukumnya fardu kifayah ketika jihad itu terbuka bagi siapapun juga. Namun makanya kalau dia hukumnya fardu kifayah, jamaah sekalian, maka Nabi SAW dalam konteks anak muda ini, jamaah sekalian, karena hukumnya fardu kifayah, sedangkan ada sahabat-sahabat Nabi SAW yang siap ikut berjuang berjihad bersama Nabi, datang anak muda ini dari negeri Yaman jauh-jauh. Kemudian Nabi bertanya, ibu bapakmu masih hidup tidak? Katanya, ibu bapak saya masih hidup. Maka Nabi mengatakan, jihadmu bersama ibu bapakmu itu hukumnya fardu ain, sedangkan jihadmu di tempat ini hukumnya fardu kifayah. Makanya fardu ain itu jauh lebih
Nah, kan tidak mungkin jamaah sekalian, anak-anaknya orang lain itu yang disuruh pergi berbakti kepada ibu bapaknya, tidak mungkin. Harus ini anaknya yang sendiri ini jamaah sekalian yang harus berbakti kepada ibu bapaknya. Makanya Nabi perintahkan kembali, fafihima fajahid, maka berjihadlah, berbaktilah kepada ibu bapakmu sendiri. Kecuali kata ulama kita, ini bukan diambil hukum umumnya jamaah sekalian. Oh kalau begitu tidak usah berjihad semuanya, berbakti saja ibu dan bapak. Tidak. Hukumnya kata ulama kita, kalau seandainya idza ta'ayyanal jihad ala kulli muslim, kalau jihad itu sudah menjadi wajib fardu ain kepada setiap muslim, maka sampai berbakti kepada ibu dan bapak sekalipun, sampai kalau ibu dan bapak melarang kita berjihad, maka tidak ada ketaatan. Tetap harus berjihad. Kenapa jamaah sekalian? Ini keduanya, ini makanya kita pentingnya belajar usul fikih jamaah sekalian, karena berbakti kepada ibu dan bapak hukumnya apa? Fardu ain. Sedangkan berjihad tadi kita katakan sudah bukan lagi fardu kifayah. Berjihad tadi kita bilang hukumnya sudah fardu ain. Fardu ain itu jamaah sekalian, kapan itu berjihad menjadi fardu ain? Dua. Yang pertama, kalau seandainya datang musuh di sebuah negara Islam atau di sebuah daerah kaum muslimin, kemudian mereka merusak, membunuhi kita semuanya, maka siapapun yang punya kemampuan untuk membela negara dan tanah air serta membela keselamatan kita masing-masing, maka wajib menjadi fardu ain. Dan itu yang terjadi di masa penjajahan. Itu yang terjadi di masa penjajahan. Makanya siapapun yang punya kemampuan dari kalangan laki-laki, fardu ain hukumnya untuk membela negara ini. Kemudian kondisi yang kedua, dia menjadi fardu ain jamaah sekalian kalau idastanfarahul imam. Kalau imam, pemimpin, bapak kepala negara itu memerintahkan kepada orang-orang khusus, anda fulan, ini daftar namanya 100 orang, ini wajib ikut dalam medan jihad, medan peperangan. Maka menjadi fardu ain atas mereka yang 100 orang ini. Karena yang menyuruh adalah siapa? Kepala negara, khalifah yang menyuruh. Ini dalam konsep Islam jamaah sekalian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya tadi kita bilang berbakti kepada ibu dan bapak hukumnya fardu ain. Sedangkan kalau dia hukum jihadnya sudah fardu ain juga, maka yang didominankan di sini yang dilakukan adalah apa? Jihad. Karena apa? Maslahat berbakti kepada ibu dan bapak itu maslahat untuk anak itu sendiri dan ibu bapak tersebut. Sedangkan maslahat berjuang membela negara itu adalah maslahat untuk seluruh umat Islam. Nah, makanya ini menjadi pertimbangan maslahat di antara dua masalah ini. Nah, ini hadis ini jamaah sekalian sekali lagi ini menjelaskan betapa besarnya keutamaan dan kemuliaan ibu dan bapak serta jasa ibu dan bapak, sehingga kita diperintahkan untuk berbakti kepada keduanya. Bab yang berikutnya jamaah sekalian adalah kebalikan dari apa yang kita jelaskan. Babu uquqil walidain. Bab perbuatan durhaka kepada ibu dan bapak. Dalamnya ada dua buah hadis. Hadis yang pertama, hadis dari Abu Bakrah, sahabat Nabi SAW. Jadi diceritakan, haddatsana Musaddad qala haddatsana Bishr bin Mufaddal qala haddatsana Al-Jurairi an Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi Abu Bakrah. Ini sahabat Abu Bakrah jamaah sekalian yang ketika Nabi sementara rukuk dalam salat berjamaah, kemudian datang tiba-tiba dari belakang seseorang yang nafasnya sangat berat. Kemudian selesai salat, Nabi SAW bertanya, manis sa'i minkum, siapa di antara kalian yang tadi masuk ke dalam shaf berjamaah atau shaf jamaah dalam keadaan tersengal-sengal nafasnya? Maka Abu Bakar angkat tangan, saya Rasulullah. Kata Nabi, zadakallahu hirsan wala ta'ud, semoga Allah menambah semangatmu untuk menghadiri salat berjamaah dan jangan diulangi lagi. Ini Abu Bakar ini karena dia lihat jamaah sekalian, orang itu kan dapat salat berjamaah rakaat jamaah sekalian kalau dia dapat imamnya sementara ruku. Kalau kita dapat imam ruku kemudian kita takbiratul ihram Allahu Akbar, maka dapat ruku tersebut atau dapat rakaat itu jamaah sekalian. Nah, cuman Abu Bakar ini lihat dari kejauhan Nabi sudah ruku. Ini kalau saya kejar-kejar ini sampai shaf yang paling terakhir ini tidak dapat ini. Jelas tidak dapat. Nah, akhirnya apa yang dilakukan? Dia takbiratul ihram di luar jamaah, shaf jamaah, kemudian sementara ruku dia jalan ke dalam. Nah, itu jadi cerdas juga ini orangnya. Ini karena di tengah-tengah mereka ada Nabi SAW yang akan meluruskan. Kalau ada kesalahan jamaah sekalian maka pasti akan diluruskan. Kalau itu sudah benar maka pasti akan Nabi
Nabi biarkan. Ternyata itu salah. Itu yang dilakukan oleh sahabat ini ternyata salah. Nabi mengatakan jangan diulangi lagi perbuatan tersebut. Nah, ini sahabat ini jamaah sekalian, ini yang meriwayatkan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair thalathan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku sampaikan, aku informasikan dengan dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar. Nah, ini bisa dibayangkan jemaah sekalian, dosa akbarul kabair artinya ini kan dosa. Dosa itu terbagi dua. Ada yang namanya dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar itu namanya kabirah, jamaknya kabair. Dosa kecil namanya saghirah, jamaknya saghair. Nah, dosa itu jemaah terbagi dua. Kabirah, kabair dan saghair. Dosa besar, dosa kecil. Dosa kecil itu tidak ada pembagiannya. Ya, cuman ada jenis-jenisnya saja. Ini dosa-dosa kecil dan sebagainya. Kemudian dosa besar itu yang terbagi dua. Dosa besar terbagi dua lagi. Jadi ada dosa besar jamaah sekalian yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Itu yang disebut sebagai perbuatan apa? Kesyirikan, kekufuran dan kemunafikan. Nah, ini tiga dosa besar yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kemudian ada juga dosa besar tapi tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Nah, ini yang dijelaskan oleh Nabi ini jamaah sekalian, ini dia yang jenis yang kedua ini. Dosa-dosa besar yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ya, meskipun jamaah sekalian kalau kita lihat ada satu poin sebenarnya dari dosa-dosa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah masuk dalam poin yang pertama. Tapi kebanyakannya jemaah sekalian itu masuk dalam poin yang kedua, yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Nah, makanya di sini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah saya beritahukan kepada kalian dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar. Nah, itu sudah bagaimana itu bentuknya jemaah sekalian. Jadi sudahlah dia dosa besar, ternyata yang disebut sama Nabi ini yang paling besar dari dosa besar. Artinya dosa-dosa besar yang paling besar ini nomor 1, 2, 3 jemaah sekalian. 1, 2, 3, 7. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Nah, 7 dosa yang membinasakan ini jemaah sekalian, 3 di antaranya inilah dia ini. Yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini sampai Nabi mengulangi perkataan beliau 3 kali. Dan ini kebiasaan Nabi. Ini kebiasaan Nabi jamaah sekalian, kalau beliau ingin menyampaikan sesuatu, wejangan, nasihat dan sebagainya, maka Nabi akan memberikan wejangan-wejangan tersebut, nasihat-nasihat itu diulang-ulangi sebanyak 3 kali. Nah, tujuannya apa jamaah sekalian? Makanya Imam Ibnu Hajar mengatakan dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau kita mau berikan nasihat kepada seseorang, contoh misalnya bapak mau kasih nasihat kepada anaknya, suami kasih nasihat kepada istrinya, guru kasih nasihat kepada anak-anak didiknya, maka tidak mengapa diulangi jamaah sekalian 2 kali, 3 kali. Ya. Meskipun mungkin anak-anak didiknya mengatakan ini kayak stres-stres Pak Guru ini, kenapa diulang-ulangi sampai 3 kali? Ini metode yang digunakan oleh Nabi SAW. Nabi sengaja diulangi itu 3 kali jamaah sekalian supaya orang yang mendengarkan perkataan itu akan memberikan perhatian. Ya, kenapa sampai diulangi 3 kali? Itu supaya dia akan memberikan perhatian. Jadi kalau guru itu sudah mengatakan anak-anakku sekalian, itu kan biasa masih agak ribut-ribut kan? Diulangi 2 kali, anak-anakku sekalian, diulangi 3 kali, anak-anakku sekalian. Nah, itu anak-anak pasti akan memberikan perhatian. Oh, ini ada sesuatu yang penting yang akan disampaikan oleh Pak Guru. Nah, itu metode yang digunakan oleh Nabi. Makanya ketika para sahabat itu takjub dengan hadis-hadisnya Abu Hurairah itu kan meriwayatkan 5.374 hadis dari Nabi SAW. Terbanyak sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu Abu Hurairah. Ketika beliau menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW, para sahabat yang lain jamaah sekalian merasa takjub dengan hadis-hadisnya Abu Hurairah. Tapi kalau Aisyah sendiri beliau tidak takjub. Kata Aisyah, yang dilakukan oleh Abu Hurairah itu tidak seperti yang dikerjakan oleh Nabi. Kalau Abu Hurairah itu kana yasridul haditha sardan. Abu Hurairah itu kata Aisyah, dia menyebutkan hadis itu sekedar disebutkan saja. Innallaha kariha ilaikum thalathan
kariha lakum kathrata su'al qila wa qal, dan seterusnya disebutkan saja. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasul wa hijratuhu ila, dan seterusnya. Itu cuma disebutkan saja. Adapun Nabi SAW kata Aisyah, maka Nabi itu kalau beliau berbicara menyampaikan sabda-sabda beliau maka diulangi sebanyak 3 kali. Nah, inilah dia jamaah sekalian. Nabi kalau beliau menyampaikan sesuatu dan itu sesuatu yang sangat penting maka sampai diulangi supaya orang yang dengarkan Nabi SAW itu apa? Bisa faham dengan maksud dan keinginan Nabi kita Muhammad SAW. Meskipun jamaah sekalian itu tidak selalu, ya kebiasaan Nabi memang seperti itu, tapi tidak selalu juga jamaah sekalian Nabi itu mengulang-ulangi. Saya kasih contoh misalnya hadisnya Hudzaifah. Hadisnya Hudzaifah dalam hadis yang sahih, Hudzaifah mengatakan setelah selesai sholat subuh Nabi SAW naik ke atas mimbarnya dan berkhutbah menyampaikan tentang tanda-tanda akhir zaman dan beliau menyebutkan tentang Dajjal. Kemudian setelah itu masuk waktu sholat zuhur. Bayangkan ini ceramahnya Nabi dari subuh sampai zuhur. Nah, itu kan kalau model-model kita yang mendengar ini jamaah sekalian yang kayaknya sudah masuk kategori orang munafik. Ya, yang kata Allah SWT di antara mereka ada yang yatasallaluna liwada, mencari-cari tempat pundaknya sahabat yang besar-besar, tinggi besar supaya dia bersembunyi-sembunyi keluar dari masjid. Nah, itu orang munafik itu begitu jamaah sekalian. Jadi kalau dilihat ada sudah agak lama jamaah sekalian ini ceramahnya Nabi SAW, maka orang-orang munafik itu akan bersembunyi di balik sahabat-sahabat yang berpostur badan besar supaya tidak kelihatan sama Nabi SAW. Ternyata sudah hilang itu di belakang. Nah, dia bersembunyi supaya dia kabur karena mereka tidak senang mendengarkan apa? Ayat-ayat Al-Quran dibacakan oleh Nabi SAW. Nah, oleh karenanya kata Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, setelah masuk waktu sholat zuhur maka Nabi perintahkan untuk azan dan iqamah, kemudian mengerjakan sholat zuhur. Setelah selesai sholat zuhur disambung lagi sampai asar. Kemudian sholat asar disambung lagi sampai maghrib. Makanya di akhir hadis itu jamaah sekalian apa kata Hudzaifah? Hafidha man hafidha wa nasiya man nasiya. Kalau ada sahabat Nabi yang menghafal semua apa yang disampaikan oleh Nabi, dan siapa yang melupakannya maka pasti akan lupa. Nah, itu kan siapa yang bisa ingat jamaah sekalian? Semua yang disampaikan oleh Nabi SAW mulai dari awal perkataan sampai selesainya hadis Nabi SAW. Kemudian ketika Nabi mengatakan itu, ala unabbiukum, jadi diulang-ulangi. Mau saya sampaikan kepada kalian dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar, itu diulangi 3 kali. Nah, akhirnya para sahabat memberikan perhatian, ini ada sesuatu yang penting urgen disampaikan oleh Nabi. Qalu bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan kami mau ya Rasulullah. Qala, maka Nabi menyampaikan al-isyraku billah. Ini yang pertama. Dosa yang paling besarnya adalah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini itu masih ada. Ini mungkin ada agak-agak kontradiksi ini Ustaz. Kenapa? Karena Al-Qur'an mengatakan penghuni neraka itu kekal selama-lamanya. Sedangkan dalam ayat yang tadi dibacakan, dan bumi nanti hari kiamat sudah tidak ada. Nah, ini bagaimana cara mengkompromikan jamaah sekalian? Ini mohon maaf kita keluar dari materi sedikit. Ternyata ulama kita menjelaskan maksud selama masih ada langit dan bumi jamaah sekalian adalah langit dan bumi yang Allah ciptakan kelak pada hari kiamat. Karena keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa setelah alam semesta ini hancur, Allah akan menciptakan alam semesta yang baru, dan Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan langit, ada langit dan ada buminya. Namun antara langit dan bumi yang Allah ciptakan yang maksudnya itu berbeda dengan yang kita lihat saat sekarang ini. Salah satu bukti, salah satu contohnya jamaah sekalian dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan kelak di padang mahsyar Allah akan mengumpulkan umat manusia di negeri Syam. Dikatakan negeri Syam. Dan ini hadisnya sahih. Kenapa dikatakan negeri Syam? Kata ulama kita karena negeri atau bumi yang Allah ciptakan, alam yang Allah ciptakan di padang mahsyar itu jamaah sekalian adalah kondisi yang sama persis dengan negeri Syam. Nah, oleh karenanya selama masih ada langit dan bumi jamaah sekalian, yang dimaksud yang langit dan bumi adalah langit bumi untuk tempat tinggal yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Maka selama masih ada langit dan bumi tempat manusia tinggal di sana, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka neraka jahanam akan tetap ada. Sedangkan ulama kita sepakat bahwa surga itu akan kekal selama-lamanya.
Kemudian jamaah sekalian, jadi al-isyraku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa yang terbesar, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah selama orang itu tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia meninggal dunia. Artinya kalau ada yang meninggal dunia dan dia tidak bertaubat kepada Allah, tidak minta ampun dari dosa syirik dan kufur, maka dia akan kekal di dalam api neraka, waliyadzubillah. Kemudian yang kedua, ini saksi bahasan kita, wa uququl walidaini, durhaka kepada ibu dan bapak. Durhaka kepada ibu bapak itu jamaah sekalian adalah satu dari dua dosa yang disegerakan ukubah atau balasannya oleh Allah SWT. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, tidak ada dosa yang paling berhak untuk disegerakan balasannya oleh Allah di dunia ini melainkan satu, kezaliman, yang kedua adalah durhaka kepada ibu dan bapak. Ini dua dosa, kata Nabi SAW, balasannya jamaah sekalian tidak ditunggu-tunggu nanti di hari kiamat, tidak, langsung diturunkan pada saat itu juga. Kalau Allah SWT berkehendak, maka orang yang zalim langsung akan diturunkan. Ada jamaah sekalian seorang anak muda tetangga, mohon maaf, menzinahi atau memperkosa istri tetangganya sendiri, maka anaknya itu jamaah itu kan masuk berita ya, kalau saya tidak salah sempat viral jamaah sekalian ketika ditangkap. Ini seorang remaja usia 15 tahun kalau saya tidak salah, ditangkap. Kenapa ditangkap jamaah sekalian? Dia membunuh. Siapa yang dia bunuh? Yang dia bunuh itu adalah tetangganya sendiri yang menzinahi, memperkosa ibunya. Nah, ketika ditanya jamaah sekalian, diselidiki, kenapa? Bapak polisi bertanya, kenapa kau bunuh ini pelakunya? Atau yang dia bilang, saya tidak mau kalau bapak saya yang ditangkap, jadi biar saya saja yang ditangkap. Nah, ini karena jelas jamaah sekalian, bapaknya pun juga pasti marah. Tapi kalau bapaknya yang ini, siapa yang akan menghidupi adik-adiknya? Makanya dia berpikir lebih bagus saya saja, biar misalnya ditangkap, biar saya yang masuk penjara. Yang penting ini, meskipun jamaah sekalian membunuh dosa besar juga jamaah sekalian. Akan tetapi ini kalau sudah orang amarah, maka balasannya langsung. Orang yang berbuat zalim, maka sudah langsung diturunkan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada yang, kenapa dia dia meninggal karena apa? Meninggal dibunuh. Ih, kasihannya kok dong. Jangan kasihan, karena dia yang memulai perbuatan kezaliman itu. Dia memulai perbuatan kezaliman dengan, mohon maaf, dengan memperkosa istri tetangganya, akhirnya dia dibunuh. Bukan dia dibunuh karena dia dizolimi, tidak. Dia dibunuh karena dia berbuat zalim kepada orang lain. Nah, oleh karena jamaah sekalian, ini bahayanya perbuatan kezaliman. Dan yang kedua adalah uququl walidain, durhaka kepada ibu dan bapak. Dan contoh dekatnya jamaah sekalian, kalau kita ingat hadis yang sahih yang menceritakan tentang salah seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel, namanya siapa? Juraij. Nah, itu kan kisah yang paling nyata sekali jamaah sekalian, ketika dia tidak mau berbakti kepada ibunya. Itu kan ceritanya dia ahli ibadah, dia sangat sering sholat sunat. Kemudian ibunya panggil dia dari tempat ibadahnya. Sementara dia sholat jamaah sekalian, ibunya panggil, wahai Juraij, Juraij. Kata Juraij dalam hatinya sementara sholat, saya mau penuhi panggilan ibu saya atau saya lengkapi, selesaikan sholat saya. Ternyata dia pilih selesaikan sholat. Padahal ini sholatnya sholat sunnah. Beda masalah kalau dia adalah sholat wajib jamaah sekalian. Tapi kalau dia sholat sunnah, harusnya batalkan itu. Kemudian ini juga pentingnya jamaah sekalian, kalau kita mau sholat, ya, sampaikan orang di rumah, saya mau sholat sunnah dulu. Siapa tahu misalnya ada keperluan, maka orang langsung faham bahwa ini suami sementara sholat atau anak saya sementara sholat. Kan begitu jamaah sekalian. Supaya orang tahu, mungkin ada orang lain misalnya yang bisa disuruh atau ini. Karena jangan sampai sudah dipanggil-panggil seperti itu jamaah sekalian, kemudian ternyata pas dipanggil ternyata cuma disuruh ini saja, misalnya ya, coba lihat dulu ada jadi hal yang remeh-remeh juga jamaah sekalian. Oleh karenanya ini Juraij, dia lebih memilih untuk untuk meneruskan sholatnya dan tidak memenuhi panggilan ibunya. 3 kali itu terulang jamaah sekalian. Kata ibunya, akhirnya dia marah kepada anaknya sendiri, kepada Juraij, dan berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kamu matikan anak saya sendiri kecuali dia melihat wajahnya para pezina, wanita-wanita pezina. Dan itu terjadi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kedurhakaan Juraij pada saat itu tidak memenuhi panggilan ibunya, maka langsung diberikan balasannya, ukubah atau hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan berakhir kisahnya jamaah sekalian bahwa wanita yang berzina dengan seorang penggembala itu ternyata
muncullah satu karamah yang Allah berikan kepada Juraij dengan ibadahnya dan kedekatannya kepada Allah. Dia tusuk itu perutnya anak dan bertanya, man abuka, siapa bapakmu? Anak itu langsung mengatakan, abi ar-ra'i, bapak saya adalah si tukang gembala itu. Nah, itu makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan ada beberapa anak bayi yang ketika mereka masih digendong ibunya itu sudah bisa berbicara. Nah, dua diantaranya Nabi Isa dan siapa? Juraij. Olehnya jamaah sekalian, ini pentingnya untuk kita menjaga agar kita tidak melakukan perbuatan dosa kepada ibu dan bapak kita, dan kita tidak berdurhaka kepadanya. Kemudian dalam sambungan hadis ini, wajalasa wa kana muttaki'an. Kemudian Nabi SAW tadinya jamaah sekalian, sementara beliau sampaikan itu hadisnya, hati-hati dari perbuatan kesyirikan, hati-hati dari perbuatan durhaka kepada ibu bapak. Nabi sementara menyampaikan begini jamaah sekalian, beliau sementara muttaki'an. Muttaki itu bersandar seperti ini. Nah, seperti kalau kita baring, setengah baring jamaah sekalian ke sebelah kanan, itu namanya muttaki'an, bersandar. Sementara Nabi bersandar jamaah sekalian, pas beliau mau sebutkan poin yang ketiga, ini 3 dosa terbesar dari dosa-dosa besar, pas beliau mau sebutkan dosa yang ketiga jamaah sekalian, maka apa kata Abu Bakar? Wajalasa wa kana muttaki'an. Nabi kemudian perbaiki posisinya dan beliau duduk. Kemudian beliau mengatakan, ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur. Perhatikanlah dosa terbesar dari dosa besar. Yang ketiga adalah perkataan dusta. Perkataan dusta. Kemudian mazala yukarriruha hatta qultu, Nabi ulang-ulangi itu jamaah sekalian, diulang-ulangi nih dosa yang ketiga ini, ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur. Diulang-ulangi oleh Nabi sampai kata Abu Bakar, laitahu sakata. Ya, seandainya Nabi SAW diam saja, maksudnya tidak melanjutkan sabda beliau. Nah, ini jamaah sekalian, kenapa Nabi SAW sampai merubah posisi duduknya jamaah sekalian, padahal sebelumnya tadi bersandar. Ulama kita menjelaskan karena Nabi ingin menjelaskan betapa berbahayanya itu perkataan dusta, qauluz zur, perkataan dusta. Dan kalau seseorang itu melakukan dosa kesyirikan jamaah sekalian, dosa kesyirikan itu akan terhalangi dengan keislaman kita. Durhaka kepada ibu dan bapak itu akan terhalangi dengan tabiat seorang anak. Anak itu jamaah sekalian tabiatnya akan menghormati ibu dan bapaknya, menyayangi ibu dan bapaknya. Tapi perkataan dusta itu lain. Perkataan dusta itulah kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, hadzal ladzi awradani al-mawarid. Inilah lisan yang akan mencelakakan saya di dalam kehidupan akhirat kelak. Nah, makanya ulama kita mengatakan kenapa ini Nabi perbaiki posisi duduknya jamaah untuk menjelaskan dosa yang lahir dari lisan itu dosa yang sangat berbahaya. Ya, dan begitu kebanyakan dosa yang dilakukan oleh anak cucu Adam itu datang dari lisan. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari dosa-dosa yang diwanti-wanti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapatkan taufik dari Allah untuk bisa tetap berbakti kepada ibu dan bapak kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.